Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cawas, Ibu Purwanti SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Triyono SPD, kepada yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Agus Narimo SPD MPD, kepada yang terhormat Ibu Wakasek Humas, Ibu Marini SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Wakasek Sarpras, Bapak Sutoyo SPD MPD. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mengisi MPLS, dan hari ini memasuki hari kedua MPLS SMA Negeri 1 Cawas. Kami akan mengisi tentang tata tertib calon peserta didik SMA Negeri 1 Cawas. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat walaupun masih masa pandemi COVID-19. Insya Allah segera membaik, normal kembali kondisi kita. Amin. Tak lupa kami ucapkan selamat datang buat calon peserta didik SMA Negeri 1 Cawas. Selamat, kalian sudah diterima di SMA Negeri 1 Cawas. Selamat belajar di SMA Negeri 1 Cawas. Insya Allah kalian bisa berprestasi. Sebelum kami melanjutkan untuk isian tata tertib SMA Negeri 1 Cawas, perkenalkan, nama saya Sriwidati SPD, nanti akan mengampu sebagai guru mapel PPKN. Saya alumni dari dari IKIP Negeri Yogyakarta atau Universitas Negeri Yogyakarta, dan alamat saya adalah dari Klaten. Mari kita lanjutkan tentang tata tertib SMA Negeri 1 Cawas. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 1 Cawas tahun pelajaran 2021-2022. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Maka SMA Negeri 1 Cawas membuat tata tertib sebagai berikut. A. Kegiatan pembelajaran yang pertama, peserta didik hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum KBM dimulai. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dimulai jam 7 tepat. 3. Peserta didik yang datang terlambat mengikuti KBM harus melapor ke guru piket. 4. Pada saat bel jam pertama, peserta didik memberikan salam dengan guru mengajar jam pertama di kelas masing-masing. Kelima, sebelum memulai KBM pada saat jam pertama, guru dan peserta didik melakukan doa bersama dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 6. Peserta didik wajib mengikuti KBM sesuai dengan jadwal pelajaran. 7. Keterlambatan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dihitung setelah 5 menit guru memasuki kelas.
8. Peserta didik wajib mengikuti KBM dengan tingkat kehadiran minimal 90% dari tatap muka seluruhnya tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau alasan tertentu yang dibenarkan sesuai dengan tata tertib sekolah. 9. Peserta didik tidak boleh meninggalkan atau keluar dari lingkungan sekolah sebelum mendapatkan rekomendasi dari wakil kepala sekolah atau izin dari guru ataupun guru piket atau guru STP 2K. 10. Menyampaikan surat izin dari orang tua, wali murid, atau pihak yang bertanggung jawab dengan memberikan keterangan yang jelas apabila peserta didik tersebut A. Tidak masuk sekolah, B. Meninggalkan jam pelajaran sebelum habis waktu. 11. Ketua kelas lapor kepada guru piket KBM jika ada jam pelajaran yang kosong. 12. Peserta didik lapor kepada guru mata pelajaran atau guru BK maupun guru piket STP 2K ataupun wali kelas atau bapak atau ibu wakil kepala sekolah jika ada masalah penting atau masalah khusus. 13. Pada upacara hari Senin atau hari besar nasional, setiap peserta didik datang lebih awal, yaitu pukul 06.45 menit atau jam 7 kurang seperempat, dan segera mempersiapkan diri di lapangan. 14. Peserta didik harus segera meninggalkan sekolah setelah jam 17 atau jam 5 sore, kecuali bila ada kegiatan dan yang direkomendasi dari sekolahan. 15. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti penilaian, baik penilaian harian, penilaian tengah semester, ujian sekolah berbasis nasional maupun ujian nasional berbasis komputer, diatur dalam Peraturan Akademik SMA Negeri 1 Cawas. Untuk tata tertib yang poin B, yaitu tentang kegiatan organisasi ataupun ekstrakurikuler. Yang pertama, setiap peserta didik SMA Negeri 1 Cawas wajib menjadi anggota OSIS dan mengerti AD atau ART organisasinya. Yang kedua, setiap peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan dianjurkan memilih satu ekstrakurikuler pilihan yang ditawarkan dari sekolahan. Yang ketiga, peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Poin yang selanjutnya yaitu poin C. Ini tentang tata tertib berpakaian sekolah. Yang pertama, pada hari Senin, Selasa, dan Rabu berpakaian seragam OSIS, baju putih, celana atau rok abu-abu. Sedangkan hari Kamis berpakaian baju ciri khusus sekolah, biasanya batik dari SMA Negeri 1 Cawas. Jumat berpakaian pramuka dengan potongan model harus sesuai aturan sekolah. Yang kedua, kelas atau peserta didik yang ditunjuk sebagai petugas upacara berpakaian baju putih, celana ataupun rok putih. 3. Baju seragam peserta didik dilengkapi dengan atribut lengkap yang ditetapkan oleh sekolah. 4. Baju seragam pramuka dilengkapi atribut lengkap yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kepramukaan. Selanjutnya, memakai pakaian seragam di luar ketentuan pada nomor 1, 3, dan 4 tersebut akan diumumkan pada hari sebelumnya.
Yang keenam, memakai sepatu berwarna hitam, bertali hitam, tidak berseret, dan kaos kaki putih polos panjang, minim 10 cm di atas mata kaki, ikat pinggang berwarna hitam pada saat berseragam pramuka, kaos kaki berwarna hitam. 7. Mengenakan pakaian olahraga pada waktu olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah yang diatur oleh guru olahraga. 8. Merias diri tidak perlu berlebihan, tidak melanggar norma kesusilaan. 9. Mengatur rambut sehingga rapi dan pantas. Bagi pria, potongan rambut ukuran 321, 3 cm atas, 2 cm samping, 1 cm bawah, dan tidak mewarnai rambut selain hitam. 10. Tidak diperbolehkan memakai jaket di lingkungan sekolah. Jadi kalian dari parkir motor harus melepas jaket untuk memasuki lingkungan sekolahan. 11. Siswi atau siswa di sekolah berseragam lengkap. Untuk yang poin D, ini tentang anjuran, kewajiban, hak, larangan maupun sanksinya. 1. Setiap peserta didik dianjurkan 1 atau A, menggunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya dalam mengikuti kegiatan KBM dan ekstrakurikuler. B. Berkonsultasi dengan guru atau wali kelas, guru BK, kepala sekolah apabila memenuhi kesulitan baik secara umum atau pribadi. C. Semua peserta didik segera meninggalkan sekolah, pulang setelah KBM. D. Menempatkan sepeda di tempat sepeda motor atau sepeda peserta didik dan mengatur kendaraannya sendiri dengan rapi. Kendaraan masing-masing harus dikunci dan helm diamankan sendiri. E. Jika terjadi kehilangan barang di lingkungan sekolah, maka bukan tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, tidak menitipkan kendaraan di luar SMA Negeri 1 Cawas. G. Peserta didik laki-laki yang beragama Islam dianjurkan sholat berjamaah di Masjid SMA Negeri 1 Cawas saat nanti istirahat kedua. Selanjutnya, melaksanakan 7S untuk semua warga SMA Negeri 1 Cawas, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun, sabar, dan syukur. Untuk yang kedua, setiap peserta didik wajib yang pertama mengikuti upacara bendera pada hari Senin atau hari besar nasional dengan tertib dan khidmat. B. Mengatur dan membersihkan kelasnya masing-masing. Ini terutama yang piket. C. Mentaati tata tertib sekolah. D. Menjaga dan memelihara barang inventaris sekolah dengan baik. Apabila menghilangkan atau merusak, wajib menggantinya. E. Melapor dan izin pada pihak yang terkait bila menggunakan sarana prasarana sekolah di luar jam KBM. F. Membuat surat pernyataan ketika melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Untuk poin 3, ini setiap peserta didik berhak yang pertama mendapatkan pelayanan, pendidikan, pengajaran yang baik di sekolah. B. Menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan belajar
KBM. C. Mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang adil dari sekolah. Poin yang keempat, ini tentang larangan setiap peserta didik. Ini tolong diperhatikan buat kalian calon peserta didik. Yang pertama, melakukan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi, menghilangkan nilai 7K, yaitu meliputi keimanan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, dan kekeluargaan. 2. Merubah bentuk dan warna dinding kelas, mencoret-coret dan sebagainya. Ini merupakan suatu larangan untuk peserta didik. C. Ini tolong diperhatikan, membawa rokok, merokok, minum minuman keras, membawa atau mengedarkan ataupun mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun narkoba. Tolong ini diperhatikan untuk semuanya. D. Membawa, melihat dan ataupun menggambar tulisan-tulisan porno. Ini juga larangan keras buat anak-anakku SMA Negeri 1 Cawas. Yang E, membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak. Ini juga dilarang keras. Selanjutnya, menerima tamu di dalam kelas. Sebaiknya lapor dulu ke guru piket. G, mengaktifkan HP pada saat KBM, kecuali ada izin dari guru. H, berbicara kotor, tidak sopan selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Cawas. Selanjutnya, dilarang berjudi atau taruhan di lingkungan SMA Negeri 1 Cawas. Mungkin di lingkungan luar pun ini juga dilarang oleh agama kita. Mohon ini juga dihindari. Yang J, bertingkah laku atau berbuat yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, misalnya ini berkelahi, tawuran, pemerasan atau mencuri ataupun kegiatan yang sejenisnya. Selanjutnya, larangan meninggalkan jam pelajaran tanpa izin, terutama dari guru mapel dalam kelas. Selanjutnya yaitu berduaan dengan lawan jenis, berzina, menikah atau hamil atau menghamili selama kalian menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Cawas. Atau mungkin yang selanjutnya ini jajan pada saat KBM berlangsung. Ini pun juga dilarang oleh tata tertib untuk SMA Negeri 1 Cawas. Untuk selanjutnya, menggunakan toilet atau guru atau karyawan. Keluar dari halaman atau lingkungan SMA Negeri 1 Cawas pada saat KBM maupun istirahat. Bertato, memakai anting atau tindik bagi pria selama menjadi peserta SMA Negeri 1 Cawas. Merayakan ulang tahun di sekolahan. Selanjutnya, melakukan segala bentuk kecurangan dalam mengikuti penilaian, terutama penilaian harian, penilaian tengah semester atau yang lainnya. Jadi ini larangan juga kalian melakukan suatu kesalahan saat melakukan tes. Untuk selanjutnya yaitu poin yang kelima tentang sanksi. Peserta didik yang melanggar tata tertib akan dilakukan pembinaan oleh wali kelas, BK maupun kesiswaan. B. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah diberikan sanksi yang bersifat mendidik. C. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah diizinkan masuk kelas saat jam kedua. D. Peserta yang
melakukan pelanggaran berat, menikah, hamil, atau menghamili, mengedarkan, mengkonsumsi, atau menyalahgunakan atau menggunakan suatu narkoba, ini pun juga nanti ada suatu sanksi dari sekolahan. Tolong ini juga diperhatikan buat kalian semua anak-anakku SMA Negeri 1 Cawas. Demikian itu tata tertib dari SMA Negeri 1 Cawas. Dan yang terakhir ini tentang penghargaan buat kalian, bahwa setiap peserta didik yang berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik berhak mendapatkan perhatian atau suatu penghargaan dari sekolahan. Tolong ini buat anak-anakku SMA Negeri 1 Cawas, kalian berlomba-lomba untuk berprestasi, insya Allah kalian mendapatkan suatu penghargaan dari sekolahan dan itu nanti yang menentukan adalah sekolahan. Terima kasih buat kalian semuanya untuk bisa mematuhi tata tertib SMA Negeri 1 Cawas. Klaten 12 Juli 2021, Kepala SMA Negeri 1 Cawas, Ibu Purwanti SPD MPD. Sekian buat anak-anakku SMA Negeri 1 Cawas. Mari kita patuhi tata tertib SMA Negeri 1 Cawas. Tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan, merajut sukses masa depan. Untuk kita maju bersama, hebat semua. SMA Negeri 1 Cawas brilian. Terima kasih buat semuanya. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.